Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Transformasi kasih. Cerita Romo Kisah Samiun. Pasutri Samiun Swilan merayakan hari ulang tahun emas perkawinan dengan mengikuti karnaval keluarga sehat. Para pasutri harus menempuh 7 km berjalan kaki menuju puncak perbukitan. Jalan tidak hanya menanjak tetapi kadang juga memanjat. Dari beberapa pasutri yang ikut hanya Swilan Samiun yang tertua. Yang muda lebih gesit tentunya dan lebih cepat pada awalnya, lebih bersemangat dan bernyala-nyala, namun sebagian rontok di tengah jalan. Beberapa pasutri sempat mendahului Samiun, tetapi ada juga yang tersalib. Meski jalannya perlahan, tetapi Samiun Swilan konsisten. Ketika sampai di garis finish, banyak yang heran bagaimana pasutri Samiun Swilan begitu perkasa. Ia berada di posisi harapan 1. Seorang reporter bertanya kepadanya, bagaimana mungkin Anda bisa sampai di sini finish dalam cuaca panas, medan berat, sementara usia Anda tidak muda lagi? Apakah Anda rutin berolahraga? Hati kami sudah lebih dulu sampai di sini, sehingga kami mudah menyusulnya. Begitu kata Samiun. Apakah kesan ibu? Tanya reporter pada Swilan. Hati kami yang tertinggal sudah kami biarkan. Dalam perjalanan sejarah setiap perkawinan, penampilan fisik pasti berubah. Tetapi ini tidak berarti bahwa daya tarik kasih harus memudar. Seseorang jatuh cinta pada seorang pribadi seluruhnya dengan identitasnya sendiri, bukan hanya pada tubuh. Meskipun tubuh sedemikian aus dimakan waktu, dengan cara apapun tidak pernah berhenti menyatakan identitas pribadi yang telah menaklukkan hati. Bahkan walaupun orang lain tidak lagi bisa melihat keindahan identitas itu, pasangan yang mengasihi masih terus melihat dengan dorongan kasih, dengan dorongan cinta, dan dengan demikian cinta kasihnya tidak memudar. Ia menegaskan kembali keputusannya untuk menjadi milik pasangannya, memilihnya lagi, dan menyatakan pilihannya dalam kedekatan sejati dan penuh kelembutan. Kasih yang diikrarkan melampaui emosi, perasaan, atau kondisi pikiran apapun, termasuk dengan perubahan fisik.
Kasih yang terungkap dengan saling memiliki dan mengetahui bahwa mereka tidak hidup sendirian, melainkan memiliki harapan yang mengetahui hidup dan kisahnya, serta mau berbagi bersama dalam suka duka kehidupan. Kasih ini menjadi keinginan yang lebih mendalam akan kebaikan dengan keputusan hati yang melibatkan seluruh keberadaannya. Keputusan tetap terjaga setiap hari untuk saling memiliki dan berbagi seluruh hidup, untuk mencintai dan memaafkan, masing-masing bergerak maju di dalam pertumbuhan dan perubahan pribadi. Kasih merayakan setiap langkah dan setiap tahap baru. Keputusan ini memerlukan permohonan kepada Roh Kudus agar mencurahkan kasih-Nya, memberikan kekuatan adikodratinya dan memancarkan api rohnya ke atas cinta kasih untuk meneguhkan, mengarahkan, dan mentransformasikan kasih di dalam setiap situasi yang baru. Amoris Laetitia nomor 163-164.